Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Merdeka biasanya semangat. Ini sedikit banget yang jawab. 17 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan naimin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama guru saya dan guru kita bersama, Ketua MDS Rijalul Ansor Kota Bekasi, Akhina Fillah Al-Mukarram Ajengan Uhi Muhyiddin Matsa'anallahu bituli hayati, amin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, amin. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, Akhina Fillah Ustadz Hasan Mukhtar Matsa'anallahu bituli hayati, amin. Saya juga belum sempat mengucapkan selamat kepada beliau, tetapi dengan hadirnya malam hari ini merupakan ucapan selamat saya kepada beliau. Mudah-mudahan istiqomah berjuang di Nahdlatul Ulama, amin. Kemarin ketika beliau telepon, saya memang sudah seminggu lagi meriang, merindukan kasih sayang. Saya bilang, doain saya lagi meriang. Dia bilang, datang aja Kiai, insya Allah dibeliin sate kambing. Saya bilang, alhamdulillah, kita jangan dikuari, dibungkus aja. Kalau ada ajangan uhi, maka keduman katanya. Jadi dibungkus saja, nggak apa-apa. Ya mohon maaf ketua ya, ini saya bercanda, jangan dianggap bohongan. Yang saya hormati para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat. Sini juga ada Gus Azmi dari Sirojul Munir, seluruh para ansor banser yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan semua panjang umur, amin. Diluaskan rizkinya, amin. Yang belum dapat jodoh, insya Allah pulang dari sini besok dapat jodoh, amin. Yang sudah dapat jodoh pulang dari sini mudah-mudahan istiqomah. Dapat lagi. Bisa nambah sendiri aja ngontrak. Bener ya? Sendiri aja ngontrak, bayarnya telat mulu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya malam hari ini tanpa terkecuali, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua dapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrah dan irodahnya lah malam hari ini kita berkumpul bersama, menyatukan niat kita dalam sebuah majlis yang mulia dalam rangka tasyakur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan ini merupakan pengejawantahan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, bersyukur atas kemerdekaan sekaligus mengenang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang terlibat pada saat perang kemerdekaan. Mudah-mudahan perjuangannya mewarisi kita semua dan kita menjadi pejuang-pejuang yang melanjutkan estafet daripada kiai, masyayikh, para ulama, Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat terangkai salam senantiasa dilimpah curahkan kepada seorang anak manusia junjungan alam, seorang nabi dan rasul, panutan umat, pemimpin dunia akhirat, sayyidil wujud wa afdal likulli mawjud, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan buat guru saya Gus Gibran. Mudah-mudahan kalau beliau datang beres semua. Beres, rokok di depan saya beres. Orang duduk sama saya itu bersyukur. Kalau ada rokok 2 bungkus, saya nggak nyolek. Benar ya Gus ya? Depan UI banyak banget apa ya, merapat. Kalau bahasa Cinanya merapat. Saya ingat ketika suatu hari ada orang miskin. Ini miskin beneran, bukan miskin zaman sekarang. Kalau bicara miskin zaman dulu itu bener-bener nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, harta nggak punya, mobil kendaraan nggak punya, HP juga nggak punya. Beda dengan miskin abad sekarang. Orang sekarang dibilang miskin itu marah, tapi begitu nggak dapat kupon antrian marah dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Rutuk. Ngaku miskin, HP-nya RAM 9. Ngaku miskin, kontrakannya banyak. Tapi dulu miskin beneran. Ini orang miskin, bosen jadi orang miskin, seendeng-endeng jadi orang miskin, saking capeknya jadi orang miskin, berangkat ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Datang ke rumah Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, kayaknya saya bosan bener jadi orang susah. Jadi gojek nggak ada yang naik, buka warung nggak ada yang beli, ngapain aja usaha susah. Engkau kan seorang nabi, engkau dekat dengan Allah, kasih tahu bagaimana caranya biar saya jadi orang kaya. Kalau memang ada amalan apa yang harus diamali, kalau mesti harus puasa, puasanya berapa hari, pakai mutih apa pati geni, pokoknya siap si amalin, yang penting saya jadi orang kaya raya. Kata siapa? Kata saya. Kata Nabi Musa, baik, kalau kamu ingin jadi orang kaya, perbanyak bersyukur, insya Allah kamu jadi orang kaya. Kata orang miskin, gimana saya bersyukur? Ketika saya mau bersyukur, saya tidak punya apa-apa. Apa yang mesti saya syukuri? Kalau saya punya rumah yang besar, saya akan bersyukur karena Engkau telah memberikan rumah yang besar. Pada saat saya punya kendaraan, saya pasti bersyukur kepada Allah karena saya punya kendaraan yang bagus. Kalau saya bersyukur karena Engkau berikan aku jodoh yang cantik, tentunya aku akan bersyukur kepada Allah. Ini saya nggak punya apa-apa, apa yang masih harus saya syukuri? Ya, orang miskin termasuk orang miskin yang deging. Tahu deging nggak?
laceng kalau kata Betawi mah, udah salah kenceng. Kan banyak orang sekarang begitu. Kata Nabi Musa, intinya cuma bersyukur. Saya nggak pakai. Ngapain saya bersyukur? Nggak punya apa-apa bersyukur. Akhirnya orang miskinnya marah, pulang dia, nggak balik-balik lagi. Besoknya datang lagi orang yang paling kaya di kampung, kayak Gus Gibran. Amin. Karena ternak ayamnya sudah banyak. Yang dibalikan dulu kan. Ya, ayamnya satu dibayarin wali kota 4 miliar. Langsung jadi kaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Terdapat bagian dari beliau. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, harta yang Allah berikan begitu banyak. Rumah saya besar, harta berlimpah, jabatan dan kekuasaan juga ada pada saya. Perkebunan saya luas, buah apa yang gak ada di kebun saya. Dari jeruk, apel sampai ke capi ada. Tahu capi? Apel Betawi itu. Saya kepengen Allah menjadikan saya orang miskin, karena saya tidak mau suatu saat harta yang saya miliki, jabatan yang saya punya, harta yang berlimpah dan seluruh kesenangan yang Allah berikan pada saya akan menghambat saya mencari ridho Allah, dan saya takut ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kalau kamu kepengen jadi orang miskin, berhentilah bersyukur. Kata orang kaya ini, bagaimana saya berhenti bersyukur? Allah memberikan saya nyawa, bernapas. Dengan napas ini saya bisa membesarkan asma Allah. Dengan Allah memberikan ruh kepada saya gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Maka dengan pengabdian ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saya mata, dengan mata ini saya bisa melihat begitu indahnya alam raya ini. Saya bisa membaca kehidupan, saya bisa berjalan kemanapun yang saya suka dengan pandangan yang saya miliki. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur kepada Allah? Allah memberikan saya kedua belah tangan. Dengan tangan ini saya memberikan manfaat untuk diri saya, memberikan manfaat buat keluarga saya, bahkan seluruh manusia mengambil manfaat, dan saya bisa memberikan manfaat dengan kedua belah tangan ini. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur? Ketika Allah memberikan kaki kepada saya, melangkah saya sampai dari rumah, datang saya ke Sekret Ansor ini buat ngaji. Dengan ngaji saya bertemu dengan para kiai di sini, bertemu dengan Ansor Banser. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur? Mungkin kalau saya di rumah belum tentu saya minum air kelapa. Kata siapa? Saya. Kata saya. Akhirnya orang ini pun pulang dari rumah Nabi Musa alaihissalam. 10 tahun kemudian Nabi Musa bertemu dengan orang yang pertama, orang miskin yang datang ke rumahnya, keadaannya bertambah miskin bahkan melarat. Subhanallah. Tetapi dia bertemu dengan orang kaya yang kedua datang ke rumahnya, kekayaannya bertambah-tambah luar biasa. Kebunnya bertambah juga, ternaknya bertambah, perkebunannya bertambah, lantaran dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dalam surah Ibrahim ayat 7 dijelaskan, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, saya tambah nikmat. Tapi ketika engkau kufur, inkar akan nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid. Satu. Kedua, ada suami istri yang juga dalam keadaan sangat miskin, prihatin. Di zaman dulu kalau misalnya udah susah ngapa-ngapain. Sekarang punya istri susah, bisa kerja kan, bisa jadi ART. Dulu jadi pembantu siapa? Di hutan nyuciin siapa? Berundinglah suami istri ini. Kita datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Bukankah beliau ini seorang rasul yang dekat kepada Allah? Bahkan beliau mampu bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada beliau, doakan kita supaya Allah memberikan kekayaan kepada kita, agar kita ini bisa berbagi kepada orang banyak.
Berangkat suami istri ini datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa alaihissalam, saya sudah bosan susah, bosan dihina. Saya kepengen kaya, biar saya bisa berbagi kepada orang lain. Nabi Musa menyampaikan aspirasi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat, beliau jadi orang kaya tapi cukup 1 tahun. Setelah 1 tahun dikembalikan lagi jadi orang miskin. Kira-kira ada nggak di sini yang mau? Saya jadiin orang kaya selama 1 tahun, terus saya jadiin melarat bertahun-tahun. Mau yang mana kira-kira? Kemudian kata Nabi Musa, gimana syaratnya? Ente jadi kaya 1 tahun, kemudian dikembalikan lagi jadi orang miskin, nggak apa-apa. Akhirnya syarat ini diterima. Kata suami istri ini, nggak apa-apa kita kaya 1 tahun, yang penting harta ini kita gunain buat senang-senang. Senang-senang dalam arti yang positif, kita beri fakir miskin, kita santunin anak yatim, kita tolong orang-orang yang membutuhkan. Selama 1 tahun kita membantu mereka, puas rasanya beramal dengan harta yang kita miliki. Begitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 5 tahun ternyata dia tetap kaya, tidak menjadi miskin kembali. Nabi Musa nanya, ya Rob, kenapa orang yang tadinya cuma 1 tahun jatah kayanya, tapi lebih dari 5 tahun masih kaya? Kata Allah, saya malu kepada orang yang lebih pemberi dari saya. Saya malu melihat ada orang yang lebih dermawan kepada saya. Saya lihat dia gunakan hartanya untuk membantu orang lain. Dia begitu dermawan kepada orang susah. Dia bagi hartanya kepada orang miskin. Jangan kata orang minta, orang lewat aja dikasih. Dikasih nggak kira-kira? Saya sering tuh. Saya lagi ngitung duit, Gus Gibran lewat, saya kasih. Iya, elok saya seru. Kasih lewat. Ajengan uhui lewat rumah saya mau lagi megang duit, saya kasih. Kasih lewat. Lewat doang, duit masih kantongin. Maka saya perpanjang, karena dia bersyukur. Dengan bersyukur maka aku pertahankan kekayaan aku berikan. Intinya apa? Orang yang kepengen kaya, orang yang kepengen berkah, orang yang kepengen sukses dunia akhirat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam hari ini kita bersyukur, tasyakur kepada Allah. Pertama, tasyakur kita masih hidup. Yang kedua, bersyukur karena pada saat ini masih bisa kita merayakan kemerdekaan yang ke-78. Ini kalau usia manusia 78, tua atau muda? Tua. Kira-kira udah pikun belum? Banyak juga yang umur panjang. Roma Irama sekarang 76 umurnya, termasuk tua, tapi masih bisa nyanyi beliau. Tetangga saya 45 udah nggak bisa nyanyi, stroke, lehernya ketarik, tangannya cengkrong. Kita nih masih muda, sehat, bersyukur. Kenapa? Setiap hidup ini sebenarnya perjuangan. Kalau dulu kita berjuang, orang-orang dulu berjuang, kakek, nenek, moyang kita berjuang, saat ini pun kita berjuang, cuma medannya berbeda. Bener nggak?